Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kita akan melihat smartwatch dari seri DT. Ya, ini dia tipenya Becky DT number 2. Ada plusnya, jadi DT2 plus. Untuk desain dari kemasannya teringat seperti di seri GW33 ya, mirip seperti ini, agak panjang. Mungkin yang belum lihat videonya bisa lihat linknya di deskripsi nanti. Kita lihat di dalam kemasannya. Yang pertama ini kita dapat bonus strap model sport gini ya, keren sih. Nanti kita lihat. Lalu di sini ada user manual, dia masih menggunakan bahasa Mandarin ya, tapi ada Inggrisnya juga nih di dalamnya. Kemudian strap bawaannya ini adalah seperti biasa ya, model TPU warna hitam dengan di bagian buckle-nya ini dari alloy. Dia juga ada dua pengait di sini. Lalu untuk kabel chargernya dia menggunakan magnet dengan model wireless charging. Warnanya putih, kabelnya ini cukup lumayan panjang menurut saya. Ya, kita lihat yang pertama kali untuk yang di bagian model strap sportinya. Tampilannya dia seperti ini, cukup besar menurut saya ya. Di bagian lebar strapnya juga ini cukup tebal. Dan untuk membukanya dia hanya didorong aja ke belakang seperti ini guys. Cukup mudah. Kalau kita lihat untuk device-nya sendiri tidak terlalu besar ya. Yang besar ini di bagian strap sportinya. Untuk strap yang TPU yang bawaannya ini menurut saya yang menjadi kekurangannya ada di bagian quick release-nya ini guys. Dia masih di sebelah kiri ya, belum di sebelah kanan, jadi untuk membuka atau memasangnya menurut saya agak sedikit ribet sih. Oke, kita hidupkan dengan tekan dan tahan tombol yang ada di samping ini. Tampilannya dia seperti ini guys, watch face digitalnya ya. Oke, ini watch face-nya cukup keren menurut saya. Di bagian displaynya ini mantap guys. Displaynya sudah menggunakan IPS screen. Dengan ukuran displaynya sih ini tidak terlalu besar ya, 1,19 inch. Resolusinya yang cukup besar nih guys. Resolusinya 390 kali 390 pixel. Untuk sensitivitasnya ini saya coba di bagian smart style, ini mantap guys, smooth banget seperti di 60Hz seri Evo gitu ya, atau seri HW. Sepertinya untuk chipsetnya dia sama deh, menggunakan chipset yang sama. Kemudian kita lihat di bagian tombol fungsinya nih guys. Fungsi tombolnya dia seperti ini ya, bisa ditekan lalu atau diputar-putar. Kemudian kita double klik untuk mengganti UI tampilannya. UI-nya ini dia bentuknya seperti smart style, cuma dia kotak guys. Lalu yang selanjutnya ini UI-nya bulat seperti di Samsung gitu ya, cycle. Dia hanya bisa diputar maju mundur atau juga bisa di swipe melalui touchscreen-nya langsung. Dan ini adalah model list ke atas dan ke bawah aja. Selanjutnya yang ini modelnya keren guys. Transisinya mantap sih. Bisa dilihat ya. Cuma menurut saya agak ribet yang untuk UI seperti ini nih. Jadi memilih menunya agak bingung ya. Total keseluruhan UI-nya ini ada 5 tampilan UI. Wow, cukup banyak ya. Jadi teringat seperti smartwatch tipe apa yang seperti KK70 yang pernah saya review juga. Yang belum lihat videonya bisa nanti lihat linknya di deskripsi. Untuk materialnya sendiri menurut saya ini mantap, cukup solid. Dia menggunakan alloy warna hitam, cuma hitamnya dia doff ya, tidak glossy, jadi tidak akan meninggalkan fingerprint. Tetapi di bagian belakangnya ini backcase-nya menggunakan plastik, dia glossy guys. Untuk di bagian displaynya dia menggunakan 2,5D curved glass, jadi terlihat melengkung gitu guys di pinggir layar kacanya. Kekurangannya mungkin di bagian displaynya ini, kalau kita lihat pinggiran bezel hitamnya ini cukup besar ya, karena untuk size displaynya sendiri cukup kecil. Tadi sudah saya sebutkan sekitar 1,19 inch. Ini saya coba pakai ke lengan saya ukuran 16 cm per lengan saya ya. Terlihat strapnya cukup pas, tidak kebesaran. Untuk di bagian case diameternya juga cukup pas menurut saya ya, tidak terlalu besar. Ini saya tes untuk raise to wake-nya, cukup responsif menurut saya, tidak ada delay. Bagian tampilan watch face analognya ini sih mantep, keren. Warna hitamnya juga hitam banget ya, karena dia sudah menggunakan IPS screen. Ini saya coba ukur, untuk lebar diameter case-nya adalah 42,43 mm. Tidak terlalu besar ya. Untuk tinggi case-nya dari look to look ini sekitar 48 mm lebih ya. Untuk ketebalannya menurut saya ini cukup tebal ya, sekitar 13,38 mm. Wow, ini saya coba timbang, beratnya ini cuma 48 gram lebih dikit ya, tidak terlalu berat menurut saya. Oke, ini saya coba tes menggunakan dari strap yang sportinya ya. Di bagian strapnya sih saya merasa kelebaran banget guys. Untuk di bagian buckle-nya aja lihat tuh, gede banget. Untuk di bagian case terlihat juga cukup besar dan lebih tebal lagi. Bayangin, untuk tebal case-nya aja ini saya tadi ukur 13 mili lebih ya. Ditambah lagi dengan strap sportinya yang menurut saya juga cukup tebal. Jadi menurut saya untuk strap sporty ini lebih cocok untuk kamu yang berlengan besar guys.
Oh ya, satu lagi ini saya mau kasih lihat di bagian sini strap sportinya. Terlihat di sini seperti ada desainnya mirip-mirip seperti karbon gitu ya lapisannya. Tapi ini plastik sih, bukannya karbon. Oke, kita lihat untuk di fitur kesehatannya. Yang pertama nih ada heart rate. Kita tes dengan alat kesehatan. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan seperti ini. Sorry nih guys, untuk bagian alat kesehatannya agak flicker ya. Dan ternyata untuk fitur kesehatan dia hanya ada heart rate saja guys, tidak ada SpO2 atau blood pressure ya. Kita lihat lagi untuk fitur-fitur lainnya. Di sini kita lihat di fitur sportnya ada 7 pilihan fitur olahraga. Tampilannya dia seperti ini. Dia tidak ada timer penghitung mundur ya. Sekali klik langsung jalan. Menurut saya untuk fitur exercise-nya ini kurang bagus sih. Sepertinya dia punya UI masih belum maksimal ya. Mungkin kalau ada update firmware bisa jadi lebih baik. Lalu untuk fitur music Bluetooth-nya di sini juga tidak ada untuk perbesar atau perkecil volume ya. Hanya bisa play, pause, next, and preview. Kita lihat untuk aplikasi Wear Pro seperti ini tampilannya. Dan kita lihat juga di sini ada tambahan watch face yang bisa kita install ke smartwatch. Untuk harganya sendiri di Banggood ini sekitar 59,99 dolar ya. Kalau dirupiahin ini sekitar 860 ribuan. Dia ada 3 pilihan warna dan 2 material strap ya. Ada yang model stainless maupun yang rubber. Oke, ini saya coba tes untuk notifikasi telepon masuk seperti ini panggilannya. Tes 1, 2, 3. Ya, ini dia suara speaker dari smartwatch Becky DT2 Plus. Ya, terima kasih. Untuk volumenya juga dia bisa diperbesar kecil langsung dari smartwatch-nya. Dan ini saya tes untuk notifikasi WhatsApp masuk, pesan seperti ini tampilannya. Kita lihat lagi untuk fitur selanjutnya nih guys. Kalau kita slide dari kiri ke kanan, dia mirip-mirip seperti di tipe HW12 ya. Bisa memunculkan menu pintas di sebelah kirinya. Kalau kita slide dari atas ke bawah untuk memunculkan menu shortcut, dia hanya separuh aja nih guys. Seperti ini ya tampilannya. Persis seperti di KK70. Di sini ada setting brightness yang kita bisa tap-tap aja tanpa harus masuk ke dalam setting lagi. Kalau kita slide dari kiri ke kanan untuk menampilkan menu pintas ya, seperti ini. Dan menurut saya lagi, ini firmware-nya bener-bener sih kurang maksimal ya. Tampilannya dia seperti ini, ada yang sebagian warnanya hanya hitam saja. Oh ya, hampir lupa saya sebutkan untuk watch face pilihan dari smartwatch-nya ini ada 14 pilihan watch face ya. Cukup banyak guys sebenarnya. Dan kita bisa ganti-ganti melalui crown-nya ini ya, tinggal diputar maju atau mundur. Tetapi kekurangannya lagi di bagian watch face-nya ini juga ada yang kurang maksimal. Jadi hanya warna hitam aja gitu guys. Jadi tidak menampilkan watch face-nya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dari Becky DT2 Plus. Ya, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Stay ready, stay safe, stay healthy, and see you next my video.